Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Lampung Selatan, Pak Dr. Zainuddin Hasan, betul? Beserta seluruh jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tidak. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Abdul Somad, bacaannya yang betul Abdus Somad, tapi karena sudah terlanjur salah di ijazah SD, teruslah salah. Abdus Somad. Dari kampung kuliah ke Mesir, pulang mengajar di masjid, direkam orang ceramahnya, lalu kemudian viral sampai ke Lampung Selatan. Saya kalau diundang orang, saya tidak pernah tanya yang undang ini bupati, camat, lurah, RT apa RW. Ceramahnya di masjid apa di musola. Saya tidak minta tiket VIP, eksklusif, eksekutif. Tidak pernah minta hotel bintang 5 apalagi bintang 7. Asal diundang, yang penting datang. Tidak pakai proposal, yang penting pakai WhatsApp, SMS, insya Allah datang. Tidak pernah mempersulit orang. Di zaman edan, di zaman sulit, di zaman now, di zaman internet, orang masih mau ngaji, masih mau dengar pengajian, masih mau mendengar ayat Allah. Itu sudah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kalau ada kekeliruan selama ini, tidak ada yang salah. Pak Bupati tak salah, Ustadz Somad tak salah. Lalu yang salah siapa? Memang pertemuan kita belum ada. Akhirnya ketika Allah menunjukkan kuasanya, innama amruhu ila adhara syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya semua indah pada saatnya. Hari ini kita berjumpa, hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini tercatat sebagai amal soleh, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita seperti yang tertulis di belakang. Sepanjang saya pengalaman ceramah, rasanya baru inilah baleho paling banyak. Dari airport sampai kemari, baleho, baleho, baleho. Ternyata jamaah yang melihat baleho itu hadir keramai ini, masya Allah. Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad dalam rangka halal bihalal pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, judulnya Cintai Al-Quran dan Makmurkan Masjid. Cintai Al-Quran. Biasanya setiap acara ada pembacaan Al-Quran. Saya mau ngetes saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka cintai Al-Quran. Yang pertama, dengarkan bacaan Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia enggak didengar pun kita bisa insya Allah. Tapi kalau huruf Al-Quran ini enggak sama. Karena apa? Di sana ada huruf tha, ada huruf sa, ada huruf sya, ada so. 3 sa, tha, sya, so. Hasan. Kebetulan nama Bapak Bupati kita Pak Zainuddin. Soalnya saya pekan yang lalu baru ketemu dengan Pak Zulkifli Hasan di Pekanbaru Riau. Hari ini bertemu dengan adik beliau Bapak Zainuddin Hasan. Mudah-mudahan nanti ketemu dengan orang yang gak perlu nyebar duit sembako, bisa jadi wali kota. Ini Hasan. Ternyata trio Hasan ini trio maut. Koruptor takut, orang nggak sholat takut, orang nggak baca Quran takut, nggak kampanye bisa jadi wali kota. Itu bisa perlu disosialisasikan itu. Yang baik-baik begini perlu diviralkan, betul?
tidak bagi sembako, tidak kampanye, tidak perlu masuk sana sini, tidak perlu nunjuk jangan jari 1, jari 2, jari 3, jari 5. Cukup dengan pergi menapaki jalan Allah Rasulullah. Allah bukakan pintu hati umat. Allah yang memilih, Allah yang mengangkat. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Betul? Kenapa hidup ini terlalu risau memikirkan? Kita naik pesawat, saya naik pesawat tadi dari Cengkareng sampai ke Bandar Lampung, tidak pernah risau naik pesawat. Saya tidak perlu cari pilotnya, ketuk pintu tanya, pilot ini gigi pos nelingnya mana, remnya mana, handbrake-nya mana, minyaknya bensin solar apa pertamax apa pertalite, ini masuk kemana? Kenapa bisa duduk santai naik pesawat? Percayakan pada pilot, tapi kenapa hidup tidak kau percayakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepala kita ini terlalu kecil, kepala ini terlalu kecil untuk menangkap dunia yang terlampau besar. Dunia yang sebesar ini mau kau masukkan ke kepalamu, akhirnya siang malam kau tidak tidur memikirkan dunia, akhirnya pecah pembuluh darah, bam, mati. Tapi jangan gara-gara ini sampai tidak memikir dunia. Besok acara evaluasi kerja, Pak Bupati panggil kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, tanya, gimana bapak-bapak kepala dinas, apa planning Lampung Selatan ke depan? Pak Bupati nggak usah pikirkan, serahkan aja sama Allah. Seimbang antara usaha dengan tawakal. Dunia ini kita pikirkan, tapi jangan terlampau memikirkan. Setelah engkau minta pendapat orang, wasyawirhum fil amr, dengar pendapat asisten, dengar pendapat staf ahli, dengar pendapat bapak kepala kantor Kementerian Agama, dengar pendapat bapak ketua MUI. Fa idza azamta, setelah itu azam tekad, tawakkal 'ala Allah, langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak tahu entah hujan entah panas, akhirnya kita pasang tenda. Kalau panas sudah siap, andai hujan sudah siap, tawakal kepada Allah. Doa tadi malam, saya yakin panitia yang paling kencang doanya adalah panitia Lampung Selatan. Ustadz Somad tadi malam di Banten, Masya Allah, berlimpah ruah. Lalu kemudian pagi tadi sebelum subuh sudah ke Cengkareng, sholat subuh di airport sampai kemari. Tanya jamaah yang heran, Ustadz makan suplemen apa? Ustadz minum apa? Saya minum air putih. Nasinya masih nasi yang sama seperti yang dulu juga. Lalu kenapa Ustadz bisa sehat? Didoakan jamaah Lampung Selatan. Bayangkan, sejak baleho dulu nggak jadi sampai sekarang mereka berdoa terus. Ya Allah, datangkan Ustadz Abdul Somad sampai pagi hari ini ya Allah. Sampailah hendaknya dia ke Lampung Selatan ini ya Allah. Adapun setelah ini aku serahkan pada Engkau ya Allah. Habis ini kami akan pulang dan besok pagi ke Aceh, Biren. Orang Aceh mendoakan lagi. Sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut tiba mencabut nyawa. Dan ketika itu mati, dan ketika Abdul Somad mati menghadap Allah, Allah tidak tanya, hai Abdul Somad, ketika kau terakhir mati golongan PNS golongan berapa? Malaikat tidak tanya, Abdul Somad prestasi tertinggi waktu diundang bupati atau ketua MPR. Sekarang saya ceramah diundang bupati, bulan Juli, bulan Agustus saya akan diundang oleh ketua MPR Bapak Dr. Zulkifli Hasan di kantor MPR. Karena beliau tradisi yang unik, diundang Habib Syekh dari Solo di kantor MPR. Wartawan bingung, nanya, kenapa Habib diundang ceramah? Kenapa ada selawatan di kantor MPR? Apa jawab Pak Zulkifli Hasan? Undangan duduk aja pernah diundang, masa Ustaz nggak boleh diundang? Ternyata kalau dalam darah itu mengalir ada kalimat la ilaha illallah, ada isi kajian dan Quran Sunnah, maka bisa dengan kekuasaan menolong agama Allah. Betul? Kata Abdurrahman Ibn Khaldun, sosiolog dari Tunisia, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat, masyarakat ngikut agama rajanya, tergantung kepala sukunya. Kalau kepala sukunya hobi pengajian, dia undang ustadz ngaji semuanya. Tapi kalau hobi dangdut,
mainkan. Akhirnya berlobang tuh tanah, dibor semua, ada patah-patah, ada gergaji, ada ngebor, hancur semuanya. Tapi begitu hobinya agama, ngertinya Quran Sunnah, mengajak umat ke jalan Allah, akhirnya tenda sejauh mata memandang. Ambil foto dari sana, ambil foto dari sana, ambil dari sana, ambil dari sini, tebarkan seluruh dunia, like and share, supaya mereka tahu bukan cuma konser musik yang bisa seramai ini, pengajian pun bisa. Saya baru pulang dari Maroko, ceramah di salah satu masjid di Kabupaten di Riau. PNS yang hadir 3.000 orang. Saya heran, waktu itu video belum viral. Kok bisa ini PNS datang sampai 3.000 orang? Selesai acara pengajian, semuanya berlari nyari absen tanda tangan. Ini saya curiga lagi, ini jangan-jangan di Lampung Selatan di absen juga. Tidak mungkin di absen Pak Ustadz, ini hari libur, tanggal merah, makanya banyak yang pakai jilbab merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Somad, kalau engkau mati, Allah tidak tanya jadwal ceramahmu di mana, kau pernah kemana aja. Aku pernah ceramah di Sydney, Melbourne, Australia. Aku pernah ceramah ke, oh enggak jadi, diusir. Tapi yang ditanya, apa yang pertama kali ditanya? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya, dihisab pada hari kiamat, salatuhu. Salat, bukan somat. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Walaupun kau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau bangun masjid di mana-mana, walaupun engkau hebat baca Quran, tapi kalau kau tidak salat, maka amalmu seperti daun kayu yang kering dihembus angin, hilang, tak berkesan sama sekali. Oleh sebab itu orang yang belum sholat, sholatlah. Ustadz, bapak kami belum sholat. Hai bapakmu yang belum sholat, sholatlah. Saya bukan nunjuk kameramen, nunjuk videonya mau dipiralkan. Sholatlah Pak, sholat, sholat. Taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Sholat, potong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Ustadz Somad punya Instagram? Punya. Yang mana Ustadz? Itu yang followernya 3 juta itu. Kita pakai itu semua sebagai sarana dakwah, betul? Bukan untuk foto-foto yang tidak ada manfaatnya. Foto ramai-ramai bagus, tapi yang perempuan foto sendirian jangan. Ini banyak yang masih upload foto sendirian. Jangan foto ramai-ramai. Satu gambar bisa mewakili 1000 kata. Abdul Somad berkata 1000 kata, tidak bisa diceritakan. Tapi begitu satu gambar bisa menunjukkan 1000 kata. Ini gambar apa? Gambar tablik akbar. Di mana? Di Lampung Selatan. Siapa penceramahnya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Siapa yang undang? Pak Bupati. Iyalah yang undang Bupati, makanya dia mau datang. Coba kalau yang undang musola, mana mau dia datang? Saya diundang ke Kalimantan, dari Pekanbaru Riau 1 jam 30 menit sampai Jakarta, dari Jakarta 1 jam 30 menit sampai di Kalimantan. Sampai di Kalimantan ternyata yang ngundang musola kecil, jamaahnya nggak banyak. Ustadz bisa datang? Insya Allah I am coming. Saya tidak mau ada fitnah di antara kita. Saya hanya ikut jadwal yang sudah ada, tidak pernah pilih-pilih. Yang penting saya tulis, ada catatan dalam HP. Kalau kami mau undang Ustadz lagi tanggal berapa? April 2020. Ustadz masih hidup, insya Allah. Kalau Ustadz mati, Abdul Somad mati, akan ada 1000 Abdul Somad menjadi pengganti. Dari mana mereka? Anak-anak muda dari Lampung Selatan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya heran ketika kami jalan dari rumah tadi, anak Pak Bupati yang masih kecil megang tangan saya.
Anak kecil biasa kalau nggak kenal sama orang asing dia takut, apalagi wajahnya seram. Kok bisa kenal anak kecil dengan saya? Biasanya pengalaman yang sudah-sudah, anak kecil kenal sama saya karena orang tuanya selalu melihat pengajian di mana? www.youtube.com. Itu ciri-cirinya. Kalau ada anak-anak kecil melihat saya, itu pasti orang tuanya selalu. Tapi kalau ada anak kecil nggak kenal saya, dijamin orang tuanya pasti follower Korea sinetron, K-pop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan ditanya salat. Masalah rumahmu besar, tinggal, masalah hartamu banyak, nanti ditanya. Yang pertama kali salat, salat, salat. Oleh sebab itu kalau sampai kau tidak salat, anak mulai disuruh sholat umur berapa? 7 tahun. Kenapa 7 tahun disuruh sholat? Karena ternyata umur 6 tahun the golden age. Golden, apa arti golden? Golden, bukan tutup tirai jendela. Golden, emas. Age, A-G-E, age, emas. Golden age, usia emas. Anak 6 tahun usia emas. 2 tahun pertama disusukan, 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, nyanyi-nyanyi, 2 tahun ketiga mulai menghafal surat-surat pendek. Istrinya hafal Quran, pagi-pagi sambil masak ngulang bacaan, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Garapnya perlu juga. Anaknya sambil lari-lari, sambil lompat-lompat. Pernahkah bapak menghafal surat Ad-Duha? Gak pernah. Pernahkah ibu menghafal surat Ad-Duha? Tidak pernah. Kenapa bisa hafal? Karena telinga selalu mendengar. Oleh sebab itu dengarkanlah ayat-ayat Quran, maka anaknya hafal. Nanti anaknya akan jadi imam. Anakmu boleh jadi kepala dinas pertanian, anakmu boleh jadi dinas peternakan, anakmu jadi dinas kehutanan, anakmu boleh jadi sekda, jadi apapun dia. Nanti ketika dia akan jadi PNS, pegawai BUMN, pimpinan perusahaan, sampai waktu dia yang pergi ke musola, dia yang akan azan. Dia tidak canggung, dia tidak ragu, dia ambil mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelawan perawat, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang sedang duduk di kantin makan, mereka dengar, loh ini kok azannya lain hari ini, siapa yang azan? Coba tengok ke masjid. Mereka lihat kepala dinas sedang azan, lari mereka potong panting. Pak Kadis azan, Pak Kadis, cabut. Kenapa hari ini masjid tidak dihormati? Mengapa salat berjamaah disepelekan? Karena yang azan adalah orang yang sudah lama diintai malaikat maut. Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Orang sepele. Kenapa orang segan dengan Islam pada zaman Nabi Muhammad? Orang paling hebat yang memimpin sholat, Nabi Muhammad. Meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Utsman, meninggal Ali, meninggal Hasan, meninggal Husain, meninggal Muawiyah. Maka orang-orang yang perkasa memimpin sholat. Makanya Nabi kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi miring ke kanan. Mohon maaf, Bapak Ibu jadi makmum, saya jadi imam, mohon maaf. Setelah sholat miring ke kanan. Anaknya nanya, mama, kok imamnya miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena ingin dapat makmum barokah sebelah kanan, karena ada berkah sebelah kanan. Nih berkah sebelah kanan, ambil. Tapi riwayat yang kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Awalnya ngadap kiblat, selesai sholat ngadap ke jamaah. Sekarang banyak juga imam yang selesai sholat ngadap ke jamaah, tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Makmumnya melotot, dia grogi. Akhirnya sambil megang-megang kuku. Nabi kalau selesai sholat, Nabi menghadap ke jamaah, Nabi melotot, inspeksi, meriksa mendadak.
asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Mana? Layan tahiyanna, yang sholat di rumah, yang sholat di sana, yang sholat di sana. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Kalau mereka tidak sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Siapa yang tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumah mereka. Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan sampai sekarang. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, selesai sholat saya cuma miring ke kanan, habis doa saya pulang. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, ku bakar rumahnya. Kenapa Ustadz nggak nanya? Saya nggak punya kekuasaan. Coba kalau saya gubernur, bisa saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana staf ahli, mana kadis, mana, kenapa tidak datang? Awas nggak datang, ku potong uang makannya. Segenggam kekuasaan pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau mau menolong agama Allah ketika masih berkuasa, jangan setelah pensiun baru ke masjid. Selama menjabat gak pernah ke masjid. Rapat. Sholatnya bukan tanggung, jamak tarki. Ada jamak takdim, sholat asar tarik ke zuhur. Ada jamak takhir, sholat zuhur tarik ke asar. Ada jamak tarki, nggak sholat sama sekali. Alasannya jamak, alasannya musafir. Setelah pensiun baru ke masjid. Selesai Ustadz pengajian, tanya, Ustadz, saya mau tatap muka langsung dengan Ustadz. Iya Pak, ada apa? Saya ingin menolong agama Allah. Apa yang bisa saya lakukan? Tangan udah gemetar. Dulu kemana aja Mas Bro? Waktu tanda tangan masih laku mana? Waktu masih berkuasa mana? Ketika ada kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Betul? Allahu Akbar. Saya bertakbir tujuannya dua. Yang pertama, yang ngantuk-ngantuk setannya kita usir. Allahu Akbar. Yang kedua, untuk ngetes ini jamaahnya anak muda apa orang tua. Maka dari takbirnya tadi saya yakin ini 70% anak muda. Karena kalau orang tua, cobalah pengajian ibu-ibu wirid yasin sore-sore. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kepala daerah mewajibkan, memperdakan, salah apa benar? Jangan mentang-mentang di depan Pak Bupati kita katakan benar, nanti di belakangnya nggak punya kerjaan. Sholat itu kan privasi kita dengan Tuhan. Sholat itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Mau sholat nggak sholat apa yang diurus? Biar aja. Ini orang sekuler, ini orang liberal. Dalam Islam, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kenapa kalian umat terbaik? Kalian umat terbaik karena ke Makkah? Bukan. Kalian umat terbaik karena puasa sunat? Bukan. Kalian umat terbaik karena banyak sedekah? Bukan. Kalian umat terbaik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar. Kamu jadi umat terbaik sifatnya dua, ngajak orang buat baik, ngelarang orang buat mungkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada meninggalkan sholat, bukan somat. Meninggalkan somat mungkar juga. Jangan tinggalkan saya sendirian. Walaupun saya biasa ceramah nggak ada jamaahnya. Kapan itu? Waktu direkam TV One. Nggak ada jamaahnya. Saya aja sama kamera. Pemirsa TV One di mana? Omong aja sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sholat. Tapi menyuruh anak-anak nggak bisa pakai perintah sholat. Anaknya nanya, papa nggak sholat? Papa udah dewasa. Maka sholat itu kita yang ngajak. Pak, Bapak kenapa nggak pernah sholat di masjid? Saya sholat di rumah sama anak dan istri Pak Ustadz. Nggak ada. Sholat itu di masjid.
Tapi katanya Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Aisyah. Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Ummu Habibah. Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Abdullah bin Abbas. Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Anas bin Malik. Itu sholat bukan sholat wajib. Sholat wajib di masjid, laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada suami ibu yang selama ini sholat di rumah, pulang dari sini jangan langsung pulang ke rumah, beli mukena, bungkus pakai kertas kado, tulis di sampulnya oleh-oleh dari Ustadz Somad, berikan ke suami. Loh, Ustadz Somad kenal sama saya? Iya, dia sebut tadi sifat emas apa? Soleha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka bapak mengajak istri dan anak sholat tahajud malam. Yang bangunkan siapa? Berbahagialah seorang laki-laki yang soleh yang membangunkan istrinya. Ambil air, percikkan ke wajahnya, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru nikah, honeymoon, pengantin baru di bulan Syawal kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Dia bentang sajadah, bentang sajadahnya. Jangan salah, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ini saya lihat susunannya, laki-laki di depan, perempuan di samping. Itu salah. Kamu belajarnya di mana? Sinetron. Yang nulis sinetron nggak ngaji. Yang betul perempuan di belakang, bentang saja. Apa judul kita malam ini, Kanda? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman. Bagi yang NU, yang Muhammadiyah nggak pakai usolli, nggak usah dipermasalahkan. Yang pakai usolli sah, yang nggak pakai usolli sah. Usolli fardal maghribi. Yang satu lagi nggak pakai usolli. Kenapa dia nggak pakai usolli? Usolli nggak urusan, karena niat itu letaknya bukan di bibir, niat itu letaknya di hati, dan di hati nggak bersuara. Di mana letak hati? Di sini, jantung sebelah kiri. Coba kita dengar, ada nggak suaranya? Nggak ada. Oleh sebab itu kalau ada orang sholat nggak pakai usolli sah. Allahu Akbar. Bro, ente nggak niatnya? Niat. Kok saya nggak dengar? Dengar. Kalau ada yang melafazkan usolli di mulut, itu untuk apa? Karena hatinya berbolak-balik. Namanya waswasah, ragu. Untuk menghilangkan waswasah, dikuatkan dengan mulut. Sampean sholat apa? Sholat maghrib. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? 3. Salasa rakaatin. Ada apa qadha? Ada adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Imaman lillahi ta'ala. Karena kalau dia nggak mengucapkan itu, hatinya ragu. Ini sholat maghrib apa sholat isya? Sholat zuhur apa sholat asar? Jadi imam apa jadi makmum? Ini mukim apa musafir? Musafirnya ke Lampung Selatan apa Lampung Bandar Lampung? Allahu Akbar. Usolli sunnat tahajud rakaataini imaman. Kau sudah punya makmum di belakang. Allahu Akbar. Salat tahajud itu sama seperti salat tarawih malam. Suaranya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menantu sedang membaca Quran di kamar sebelah, mertua mendengarkan. Masya Allah mama, tidak rugi kita menerima menantu kita ini, walaupun dia datang naik CB 100. Masya Allah, perlahan-lahan mereka mulai melihat pintu kamar anaknya terbuka. Mereka ingin melihat anak menantu sedang sholat tahajud. Ternyata TV nggak mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, menantumu harus kau buat fit and proper test. Betul? Ustaz, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat.
Ustaz, dulu saya menerima dia karena dia kaya, uangnya banyak, bisnismen, mobilnya mewah. Tapi sekarang saya menyesal Pak Ustaz, ternyata suami saya nggak sholat. Rasanya seperti tidur sama babi hutan. Dia nggak sholat sekarang apa dari dulu? Dari dulu memang nggak sholat Pak Ustaz. Kenapa kamu menerima dia? Kenapa bapakmu menerima dia? Itulah Pak Ustaz, kami ini orang dulu nggak baik. Dia iblis, saya setan. Tapi sekarang saya sudah sering dengar pengajian Ustaz bolak balik, akhirnya saya risau. Gimana ngajak dia sholat Pak Ustaz? Ya nasi sudah jadi, tai ayam. Orang nggak sholat, ibu bapak masih cerita bubur ayam juga lagi. Nggak sholat. Perbedaan antara kita dengan kafir adalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat kafir, orang yang sholat bebas dari kafir. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka jaga. Makanya anak-anak umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun wadribuhum, pukul, 10 tahun pukul. Tapi mukulnya mendidik, bukan menghajar. Mengajar, bukan menghantam. Jangan sampai telinganya ditarik sampai copot. Nanti setelah dia besar, telingamu mana? Hilang gara-gara nggak sholat. Islam bukan agama sadis, Islam bukan agama brutal. Ajak dia baik-baik. Fit and proper test menantu, buat penerimaan menantu masyarakat Lampung Selatan, ketua pembina Bapak Bupati, tim seleksi dari luar provinsi Abdul Somad. Saya datang nanti, insya Allah tidak lagi seperti baliho yang dulu, tetap datang. Kamu mau jadi menantu orang Lampung Selatan? Iya Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap, lulus. Lulus Pak. Semifinal. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi